Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Bagaimana iklim cuaca di tempat Anda saat ini, sahabat tani? Sekarang kita, sahabat tani, ya, harus juga berhati-hati dengan perubahan iklim yang sekarang panas ekstrimnya itu tidak memandang berapa mdpl di tempat yang kita tempati, sahabat tani. Tetapi untuk di tahun ini saya perhatikan tidak hanya di mdpl 800 bahkan 1000, bahkan 1800 pun, sahabat tani. Cuaca panas teriknya terasa sekali, ya. Terasa sekali, sahabat tani. Jadi di sini kita mesti waspada, kita harus bersaing nih sama keadaan iklim cuaca panas, sahabat tani, karena salah satu penyebab kerontokan buah, pembungaan buah itu rata-rata diakibatkan oleh perubahan iklim atau panas terik atau cahaya matahari berlebih, sahabat tani. Ini yang bikin kita itu menjadi takut, ya, lebih-lebih untuk kita, sahabat tani, yang modal pupuknya itu tidak main-main, ya. Modal pupuk lengkap misalnya seperti itu, sahabat. Itu tidak main-main. Jadi kalau misalnya gagal panen akibat rontok buah, nah bayangkan aja betapa ruginya kita, ya, sahabat tani, karena sudah berjuang tetapi hasilnya masih minim. Oke, baik, sahabat tani. Di tempat kami, ya, kami masih bersyukur karena ada hujan di 3 hari yang lalu. Selama 2 malam itu hujan lebat sekali, alhamdulillah. Meskipun panas terik seperti ini masih hijau, terbantu karena hujan yang kemarin itu, ya, sahabat tani. Nah, jadi begini, sahabat tani, ya, kita tidak membahas lain tapi kita membahas sekarang betapa besarnya pengaruh MDPL dengan kopi Arabica kita, sahabat tani. Makanya banyak yang jadi pertanyaan, Pak, kenapa sih kok kopi Arabica tidak cocok di MDPL 100 hingga 800 gitu, ya. Nah, itu tadi, sahabat, karena tanaman kopi Arabica ini itu tumbuh memang, sahabat, tetapi berbuahnya sulit kalau di daerah yang sangat-sangat panas. Bisa dikatakan bukan habitatnya, bukan tempat tinggal yang layak untuk tanaman kopi Arabica kita. Jadi yang layak itu dari 800 mdpl sampai 1800 itu sangat layak, sahabat tani. Nah, yang menjadi masalah sekarang, sahabat tani, bagaimana cara kita menghadapi ketika kemarau panjang, panasnya ekstrim itu dialami oleh seluruh MDPL. Nah, di MDPL 1000 hingga 1800 biasanya kalau di tahun-tahun lalu itu walaupun kemarau panasnya tidak se ekstrim sekarang. Tetapi di tahun 2026 ini kok panasnya luar biasa. Nah, itu ada pengaruh dengan sistem ozon, sahabat. Lapisan udara sudah menipis. Waktu saya sekolah jurusan IPA, saya pernah juga mendengar, ya, bila lapisan ozon itu rusak, maka pengaruhnya akan terjadi pemanasan global. Nah, seperti yang saat ini kita rasakan. Kenapa lapisan ozonnya bisa menipis? Yaitu tadi, sahabat, itu melalui dari polusi udara, pencemaran udara, ya. Seperti asap pabrik, asap knalpot kendaraan kita, atau asap-asap lainnya, asap pembakaran seperti itu, ya, sahabat. Nah, jadi di waktu itu saya masih belum percaya tentang yang terjadi bila lapisan ozonnya menipis. Tetapi sekarang saya baru percaya, sahabat. Ya, di tempat kami, sahabat, di MDPS 1400 belum pernah rasakan panasnya se ekstrim saat ini. Biasanya di tempat kami itu ada panas tapi banyak dinginnya. Nah, ya, tetapi ini malah justru saat ini panasnya tidak beda seperti yang MDPL 100, 800, ya. Tidak beda. Nah, maka itu tadi saya bilang pada sahabat tani, sekarang pemanasan ekstrim ini, cuaca panas ini tidak lagi memandang kita berapa MDPL kita berada. Ini luar biasa panas, sahabat tani. Jadi untuk sahabat tani yang di sana mudah air, ya, sangat bersyukur sekali, ya, sahabat. Tapi kalau tempat saya karena jauh dari air, waduh, udahlah.
Berdoa-doa aja lah ya, semoga masih ada hujan walaupun kemaraunya semakin panjang sahabat tani. Oke baik sahabat tani, ya apa yang akan menjadi malapetaka kita bila kemaraunya terus berkepanjangan bahkan berbulan-bulan, ya. Ini kita ambil di pelajaran berapa tahun lalu, di tahun 2006 di tempat kami pernah mengalami kemarau sangat ekstrim, sangat panjang sampai 6 bulan tidak ada hujan sama sekali sahabat. Yang ada hanyalah embun pagi. Jadi kalau embun itu dengan hujan, ya embun ini tadi ya hanya seberapa lah gitu ya. Bila tidak dibantu dengan hujan, percuma saja, embun itu tidak akan bisa membantu tanaman kita gitu. Jadi 6 bulan yang lalu kami pernah mengalami gagal panen ekstrim sahabat, gagal panen ya. Gagal panennya gimana Pak? Apakah dari awalnya sudah kelihatan? Tidak sahabat. Awalnya seperti ini, berbuah banyak seperti ini sahabat. Tetapi ketika datang musim kemarau panjang saat itu, buahnya rontok dan menghilang sahabat. Nah ya, di tahun 2006. Sehingga apa yang terjadi ya, ketika panen hasil berkurang, ketika panen kualitas biji yang kita hasilkan kurang bagus. Kenapa? Karena kekurangan air sahabat. Walaupun kita tahu matahari dan air sangat penting untuk tanaman kopi kita sahabat tani. Tetapi bila mana salah satunya mengalami kekurangan, maka efeknya tetap juga merusak tanaman kopi kita, terutama menghilangkan kesuburan tanaman kopi kita. Seperti itu sahabat. Jadi Pak, lalu bagaimana sih caranya Pak ya, supaya di musim kemarau tanaman kopi kita ini tidak mengalami kerontokan? Cara satu-satunya adalah air sahabat, air. Bila mana tempat sahabat tani mudah sekali air, selamatkan tanamannya, berikan air sahabat tani. Dan Pak, ada nggak Pak pupuk kimia yang bisa mempertahankan buah kopi kita ini supaya tidak rontok ketika kemarau? Jelas tidak ada sahabat. Walaupun kadang-kadang kita sering sekali terkecoh dengan iklan-iklan yang mengatakan bahwa musim kemarau buah kopi tetap aman, tetap berkualitas. Itu sebenarnya tidak ada sahabat, tidak ada. Ya namanya kita paham iklan ya, namanya iklan ya, tak mungkinlah dia akan promosikan yang buruk-buruk, sudah pasti mempromosikan yang baik-baik seperti itu sahabat ya. Ini mohon maaf ini yang suka mengiklan ya, kita bicara secara fakta aja, karena saya dulu sudah banyak sekali mencoba beragam produk ya untuk kemajuan buah kopi, termasuk booster juga, saya tidak mau sebut mereknya. Sudah banyak uang saya habis, saya beli juta-jutaan lah ya gitu. Tetapi ya ternyata tetap apapun ceritanya, tanaman kopi kita tetap membutuhkan air. Bila tidak ada air di musim kemarau, apapun yang kita beri itu percuma, tidak akan membawa dampak positif atau hasil yang bagus, tidak akan ya. Jadi itu sahabat tani yang mengalami kemarau sama seperti tempat kami ya, fokuskan aja dengan air sahabat, penyiraman. Jangan fokus dengan pupuk-pupuk aneh-aneh. Karena pupuk manapun kalau tidak dibantu air percuma, tidak akan selamat sahabat. Ini saya bantu sahabat supaya tidak buang-buang duit ya, karena saya sudah duluan buang duit. Tidak terhitung habisnya sahabat. Mungkin barangkali hampir 20 juta. Saya mencoba beli pupuk ini, pupuk itu, trichoderma ya, asam amino dan macam-macam lainnya deh gitu. Oke, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada ya, kita doakan kemarau jangan terlalu panjang, kita doakan segera datang hujan, kita doakan perubahan iklim kembali normal ya. Kita berharap jangan sampai ada panas ekstrim yang bukan hanya merusak tanaman tetapi juga bisa mengeringkan sungai sahabat ya. Bisa-bisa kita kesusahan mencari air gitu ya. Oke, kalau begitu sahabat tani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.